Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal UTBK 2022 curhatan. Soal nomor 1, pegas dengan kosakata pegas K mula-mula dalam keadaan panjang normal dibungkam tali dan diikat pada silinder kecil yang dapat berputar bebas pada poros putar titik O. Ketika beban dengan massa M juga diikat pada tali dan diikat di sebelah kanan pusat massa silinder, sistem dalam keadaan setimbang seperti ditunjukkan gambar. Percepatan gravitasi setempat G, pertambahan panjang pegas pada keadaan setimbang adalah berapa? Saya gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Di sisi kiri, tali ini mempunyai tegangan F, ya, gaya tegang F. Saya namakan F aja. Nah, ini saling berlawanan gayanya. Jadi terus kemudian yang sebelah kanan talinya juga tegang, kan, tegangannya T. Nah, ini juga arahnya berlawanan. Gaya ini merupakan gaya aksi reaksi. Nah, coba perhatikan sekali lagi, di sini ada M kecil punya berat, ya. Balok atau beban M ini punya berat sebesar W. Nah, kalau kita tinjau beban M ini dalam keadaan setimbang, kalau setimbang berarti berlaku sigma FY sama dengan 0. Jadi asumsikan ke arah vertikal itu adalah sumbu Y, jadi sigma FY sama dengan 0. Nah, T dikurangi W itu harus sama dengan 0, ya kan? Jadi kalau begitu T sama dengan W, atau T ditulis M kali G. Nah, terus kemudian kita tinjau silinder pecal. Gaya yang mempengaruhi kesetimbangan silinder pecal ini adalah F yang ke bawah arahnya dengan T yang arahnya ke bawah. Nah, F yang sebelah kiri ini akan menyebabkan torsi yang putarannya melawan putaran jarum jam. Sedangkan yang sebelah kanan T ini memutar searah dengan putaran jarum jam. Nah, torsi terhadap pusat massa dari silinder itu harus 0, ya. Karena silinder ini dalam keadaan setimbang. F ini menyebabkan torsi yang memutar melawan putaran jarum jam terhadap titik O. Sehingga F ini akan menghasilkan torsi yang negatif, yaitu min F dikalikan jarak ke titik O di sini, yaitu A, ya. Nah, sedangkan T di sini juga menghasilkan torsi, tapi arahnya memutar searah putaran jarum jam. Jadi torsi yang dihasilkan T terhadap O itu adalah T dikalikan jaraknya ke poros, yaitu B. Jadi T kali B atau B kali T sama saja, ya. Dan ini sama dengan 0. Akhirnya saya dapatkan F kali A itu sama dengan B kali T. Nah, F-nya ini saya uraikan berdasarkan hukum Hooke. Kalau dikaitkan dengan pertambahan panjang pegasnya, ya, K kali delta X dikalikan dengan A. Ini T-nya saya ganti dengan MG, ya. Saya substitusi, saya ganti dengan MG. Sehingga delta X-nya adalah A pangkat min 1 kali B K pangkat min 1, karena ini pindah ke kanan, dikalikan dengan MG. Ya kan? Jadi kalau begitu, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 2, bola A dan B yang bermassa sama besar bergerak pada bidang datar licin dengan kecepatan masing-masing VA 10 meter per sekon dan VB 2 meter per sekon. Seperti ditunjukkan gambar, dua bola itu kemudian bertumbukan tak lenting sama sekali. Komponen kecepatan kedua balok sesaat setelah terjadi tumbukan pada arah sumbu X adalah berapa? Oke, kita jawab, ya. Nah, setelah A dan B itu bertumbukan, nanti melekat, karena tumbukannya tak lenting sama sekali, ya. Berarti dia melekat, bersatu setelah terjadi tumbukan, terus kemudian bergerak bareng. Lah, bergeraknya itu ke arah mana? Itu tidak penting. Nah, karena di sini yang ditanyakan komponen kecepatan kedua balok sesaat setelah terjadi tumbukan pada arah sumbu X saja. Jadi ini yang saya gambar komponen kecepatan yang ke arah sumbu X saja setelah terjadi tumbukan. Ya, mungkin aja setelah terjadi tumbukan dia bergerak ke sana atau mungkin ke situ, gitu, ya. Nah, ini yang saya gambar itu adalah komponen kecepatan setelah tumbukan yang ke arah sumbu X saja, ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik di sini. Kita harus menguraikan dulu kecepatan B ini ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y. Jadi ini VB-nya, ya. Ini sudutnya 37, ini pun 37 sama, ya. Jadi ini 37. Kalau ini VB berarti uraiannya nanti yang sejajar sumbu X adalah VB cos 37 karena samping sudut, berarti yang lain pasti pakai sin. VB sin 37. Oke, gitu, ya. Kenapa kok pakai sin? Ya, karena ini komponen kecepatan yang di depan sudut. Kalau di depan sudut, ya pasti pakai sin, ya kan? Oke, kita berlakukan hukum kekekalan momentum ke arah sumbu X saja, karena yang di sini ditanyakan kan komponen kecepatan ke sumbu X, ya. Jadi kalau gitu jumlah momentum ke arah sumbu X sebelum terjadi tumbukan
momentum A yaitu MA kali VA ke arah X plus MB dikalikan VB yang ke arah X saja. Nah, ini sama dengan setelah tumbukan menyatu, karena tak lenting tumbukannya, MA tambah MB dikalikan VX aksen. Jadi VX aksen itu komponen kecepatan kedua benda setelah pertumbukan yang ke arah X. Nah, inilah yang ditanyakan nanti ya. Oke, sekarang kita uraikan VAX itu uraiannya apa ya? Nggak ada uraian ya di sini karena VA sejajar sumbu X. Ya, VA itu sendiri sudah nggak bisa diuraikan kan. Nah, terus kemudian VB yang ke arah sumbu X, uraiannya tadi kan ini. VB cos 37. Tapi ini arahnya ke X negatif, ke kiri. Makanya di sini dikasih tanda negatif. Jadi min VB cos 37. Nah, ini tetap MA plus MB dikalikan VX aksen. Nah, sekarang MA-nya saya ganti ya, M. Masanya ini sama ya. Bola A dan B masanya sama. MA sama dengan MB sama dengan M. Gitu ya, saya misalkan M masanya. VA-nya adalah 10, ya kan? 10 VA-nya. Terus kemudian MB itu juga M. VB-nya itu adalah 2, dikalikan cos 37 itu 0,8. MA saya ganti M, MB, M. Kali VX aksen. Nah, ini berapa? Ini M-nya bisa dikeluarkan ya. Berarti ini dikalikan dalam kurung 10 min 1,6. Sama dengan M tambah M 2M. Nah, sekarang M-nya kita bisa coret. Jadi ini kita tinggal mengurangi aja sih. 10 kurangi 1,6 sama dengan 2 VX aksen. Berarti ini 8,4 sama dengan 2 VX aksen. Berarti VX aksennya ketemu 4,2 meter per sekon. Itulah komponen kecepatan kedua benda setelah tumbukan yang ke arah X saja. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah C.